Ada orang nyesel bapak ibu nggak pernah ke masjid. Kapan nyeselnya? Ketika mati digotong-gotong dia ke masjid dipaksa berjamaah. Cuman sayang songong di depan imam. Udah mati nih. Ya Allah ya Karim. Ya, yang kedua nanti ada orang nyesel sekali. Siapa mereka? Orang yang ibu-ibu yang tidak pakai kerudung, tapi ketika matinya dipaksa dikerudungin sama amilnya. Hum kufarun billahil azim. Orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kedelapan? Wabaius silahi min ahlil harbi. Orang yang menjual ya, senjata kepada kafir harbi atau musuh. Orang yang menjual senjata kepada musuh, keluarga musuh. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, kalau dalam peperangan disebut namanya pengkhianat, atau lebih keren sekarang namanya agen Mossad. Ya, orang-orang yang tahu identitas data-data ya lawan musuh. Dia itu sebagai anggota warga, anggota di pemerintahan tersebut, namun mereka malah mencari data untuk disampaikan kepada musuh. Nih, di sini titik-titiknya militer kita, di sini nih presidennya, di sini nih apa namanya masyarakat sipilnya, dikasih tahu tuh kepada mereka. Makanya tidak ada satu perkara yang paling pantas untuk pengkhianat kecuali dihukuman mati. Itu Bapak Ibu rahimakumullah. Ya Allah ya Karim. Ya. Maka dulu siapa sih ini orang-orang yang pengkhianat ini? Orang-orang yang khianat ini adalah golongan orang-orang munafik. Orang-orang yang munafik. Makanya berhati-hati Bapak Ibu rahimakumullah. Munafik ini kan sudah disebutin kemarin gambarannya. Berpakaiannya jubahnya jubah muslim, tapi hatinya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Maka berhati-hati. Rasul dulu ketipu Bapak Ibu. Ketika perang Badar membawa pasukan 1000, ternyata yang 600 munafik. Padahal tiap hari makan sama Nabi senampan, sholatnya bareng sama Nabi, ngobrol diskusi sama Nabi, Masya Allah. Tapi ketika dihadapkan di satu situasi yang genting, Nabi baru melihat, oh ternyata ini iman yang sungguh-sungguh, oh ini iman yang bohong-bohongan. Ya Allah ya Karim. Itu Bapak Ibu rahimakumullah. Makanya salah satu kata Kanjeng Nabi, orang-orang yang terputus dari rahmat Allah, merekalah orang-orang yang menjual senjata kepada musuh. Artinya apa? Mereka menjadi seorang pengkhianat. Naudzubillah min dzalik. Baik, itu secara zuhiriyah. Kita lihat lebih dalam lagi kepada tasawufnya. Bapak Ibu rahimakumullah. Kita semua adalah makhluk Allah. Saya makhluk Allah, Bapak Ibu makhluk Allah. Yang ngasih makan kita Allah. Yang ngasih napas kita siapa? Allah. Yang gerakin kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang membuat mata kita berkedip pun itu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jadikan kita nih makhluk sebaik-baik makhluk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita sebaik-baik makhluk Bapak Ibu. Bagaimana Allah ciptakan kita sebaik-baik makhluk? Allah jadikan di badan kita ini Bapak Ibu, dalam ujian di dunia ini Allah ciptakan dua makhluk di badan kita. Allah berikan kita jasad, Allah berikan kita ruh. Ruh ini Bapak Ibu ketika masuk jasad, ketika baru lahir ke alam dunia ini semuanya suci fitrah. Tapi kita bukan ahli surga Bapak Ibu, ini dunia. Dunia ini kata Rasulullah darul amal, tempatnya beramal. Dunia ini Bapak Ibu darul imtihan, tempatnya ujian.
Jadi kalau kita pengen di dunia ini senang-senang, ini salah, bukan tempatnya. Nanti di surga tempat senang-senang kita, dunia mah tempat ujian. Bagaimana Allah menguji kita dalam di badan kita ini yang berbentuk ini jasad dan ruh ini. Allah berikan kita dua makhluk Bapak Ibu. Satu namanya akal, kedua namanya nafsu. Ini Bapak Ibu rahimakumullah. Makanya Bapak Ibu kita lihat dalil dulu. Ruh ini dulu ya, dalam surah Al-A'raf ayat 172, ketika Allah ciptakan ruh Bapak Ibu, ditanya sama Allah, "Hei ruh, alastu birabbikum? Apa kalian menganggap aku itu Tuhan kamu?" Maka semua ruh mengatakan, "Qalu bala sahidna." Betul ya Allah, kami bersaksi engkau Tuhan kami. Ruh saya, ruh bapak-bapak, ibu-ibu sama dulu Bapak Ibu. Kita mengakui Tuhan kita siapa? Allah. Itu dulu dalam ruh. Tapi ketika manusia pindah alam ke alam dunia ini sebagai tempat ujian buat kita, ternyata Bapak Ibu banyak orang yang berbalik arah. Bahkan ada orang yang tidak mengenal Tuhannya sendiri. Siapa mereka? Orang-orang kafir. Mereka menampilkan tidak ada Tuhan. Allah bukan Tuhan kami. Na'udzubillah min dzalik. Maka dengan ini Bapak Ibu, Allah ciptakan kita ini, ruh ini suci, fitrah dengan jasad. Ya Allah ciptakan dari setetes air mani yang sangat hina. Dibentuk oleh Allah jadi jasad seperti ini sekarang yang sempurna. Kemudian Allah uji kita di alam dunia ini Bapak Ibu dengan dua modalnya, dengan dua perkara. Satu dengan akal, kedua dengan nafsu. Kita perlu ketahui Bapak Ibu rahimakumullah, apa sih ini akal ini? Ini makhluk Allah. Allah ketika ciptakan akal ini Bapak Ibu ditanya sama Allah. Kata Allah, "Hei akal, man anta wa man ana." Kata Allah, "Hei akal, aku tanya siapa kamu, siapa aku?" Maka akal menjawab dengan sangat cerdas, "Anta Rabbi ana abduka." Engkau Tuhanku ya Allah, aku hambamu. Benar apa salah jawabannya? Benar. Akal menjawabnya benar. Tapi ketika Allah ciptakan makhluk yang kedua nafsu, ditanya juga sama Allah. Kata Allah, "Hei nafsu, man anta wa man ana." Siapa kamu, siapa aku? Kata si nafsu, "Anta anta, ana ana." Nah, ya, bahasa kitanya Betawinya, "Lu gua." Lu gua kata nafsu. Ya kamu saya. Ini apa nafsu Bapak Ibu? Coba jawaban ini benar apa salah? Dia yang nyiptain Allah tapi dengan entengnya mengatakan anta ana. Kamu saya. Akhirnya Allah menyiksa ini nafsu ini, dimasukkan ke dalam bara api neraka selama 1000 tahun. Singkat cerita, diangkat sekali tetap jawaban sama, tidak berubah. Dimasukin lagi kedua kalinya 1000 tahun lagi, diangkat lagi tetap jawaban sama. Sampai ketiga tahun lagi, yang ketiga kalinya ini Allah masukkan ke neraka. Namanya neraka itu yang tidak dikasih makan, puasa. Ketika nggak dikasih makan 1000 tahun, nggak dikasih makan minum, nafsu lemas Bapak Ibu. Akhirnya dengan lemasnya jawab dia, baru benar sadar, "Anta Rabbi ana abduka." Kata nafsu. Makanya Bapak Ibu, ternyata puasa ini luar biasa, bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, kembali bahwa nafsu akal ini tiap hari terus mereka bertentangan, mereka bertolak belakang. Kata akal hak laksanakan, kata nafsu batil laksanakan. Makanya Bapak Ibu coba kita rasain, sholat berjamaah enggak, betul enggak ini? Tiap hari kita ngerasa itu dalam hati kecil tuh. Ngaji enggak ya, begitu kan? Ke masjid enggak.
Ini Bapak Ibu mereka sedang bertempur. Ini akal sedang bertempur. Kata akal, ke masjid dong, kamu fitrah, kamu makhluk terbaik dari Allah, ke masjid, ini perintah Allah. Kata nafsu, nggak usah dah, tidur aja dah. Ya, ini kasur baru dibeli, spring bed baru, sayang. Udah bobo aja, bobo, kata nafsu. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Terus bertentangan, ngaji enggak? Ngaji, kata akal. Ya, kalau kamu ingin jadi orang yang pinter, orang yang diangkat derajatnya, ngaji, kata akal. Sebab Allah mengangkat orang-orang yang berilmu, harus mau ngaji. Kata akal, kata nafsu, nggak usah ngaji, pegel pantat. Ngantuk, kalau ngaji ngantuk matanya. Mending ngopi aja, ngopi dah di rumah dah, kata. Masya Allah, tiap hari Bapak Ibu. Kata nafsu, kamu gak usah ngaji, di rumah udah disiapin kopi sama gorengan, udah pulang dah pulang. Begitu Bapak Ibu. Ini nafsu sama akal berantem terus tiap hari. Ya Allah ya Karim, makanya Imam Syafi'i sampai mendawamkan kunut tiap pagi. Karena dia tahu benar perjuangan yang paling betul adalah apa? Melawan hawa nafsu Bapak Ibu. Roja'na, kata Rasulullah, min jihadil asgor ila jidahil akbar. Ini Rasul mengatakan ketika habis perang Badar, sahabat kita baru perang kecil menuju perang besar. Sahabat bingung, Rasul, emang ada perang besar lagi dan setelah ini? Bukan yang paling besar ini? Enggak, kata Rasul, ada nanti namanya jihadun nafsi, perang melawan hawa nafsu. Ya Allah Bapak Ibu rahimakumullah, Allah kasih kita bekal. Ini kan senjata ini nih, mata kita senjata, telinga kita senjata, tangan kita senjata, kaki senjata. Kenapa dikasih musuh? Harusnya dipegang sama akal ini biar manfaat. Mata pakai lihat kitab, mata lihat Al-Quran, telinga dengerin nasihat agama, tangannya untuk memegang kitab, kakinya melangkah ke masjid, ke ta'lim. Harusnya ini senjata ini Bapak Ibu dikasih ke akal, jangan dikasih nafsu. Ini punya mata pakai bobok melulu, telinganya dengerin asik-asik yang maksiat melulu, tangannya malah yang kagak baik-baik, kakinya dipakai untuk tidak yang baik-baik. Ini Bapak Ibu maknanya di sini setelah tasawufnya. Maka kita mengkhianati Allah. Ini tangan dari Allah, mata dari Allah, telinga dari Allah, kaki dari Allah, ini jasad dari Allah, suci, fitrah sebagai senjata buat kita untuk memperbanyak amal ibadah dunia ini. Tapi sayang bin sayang, dikasih ke musuh, ke nafsu, dipakai untuk maksiat kepada Allah. Padahal rezeki dari Allah, duit dari Allah, harta dari Allah, malah dipakai untuk maksiat di jalan setan. Na'udzubillah min dzalik. Betapa Allah sangat kecewa kepada kita kalau begitu. Kecewa nggak kira-kira? Ya Allah ya Karim. Sering sampaikan, sering sekali kita ibadah di dunia ini kan nggak lama, cuman sebentar. Ibadah sampai mati doang. Udah mati mah nggak ada ibadah lagi kita udah. Ya jangan sampai kita nanti ke akhirat nyesel. Ada orang nyesel Bapak Ibu nggak pernah ke masjid. Kapan nyeselnya? Ketika mati digotong-gotong dia ke masjid dipaksa berjamaah. Cuman sayang songong di depan imam. Udah mati nih. Ya Allah ya Karim. Ya, yang kedua nanti ada orang nyesel sekali. Siapa mereka? Orang yang ibu-ibu yang tidak pakai kerudung, tapi ketika matinya dipaksa dikerudungin sama amilnya. Nyesal dia, ya Allah kenapa saya pakai kerudung, sekarang dipaksa pakai kerudung. Kapan tuh? Ketika mati. Ya Allah Bapak Ibu rahimakumullah, makanya ayo kita bersama-sama ya, kita ibadah nggak lama, cuman sebentar, paksain, biar nanti lama-lama jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, jadi kenikmatan. Ya Allah, mereka tuh para anbiya wal mursalin ketika menerima
tantangan ibadah dari Allah, mereka menikmati. Bahkan bagaimana sih orang menikmati itu? Menunggu waktu ibadah. Ketika mau tidur, nanti malam ada tahajud, dia nunggu. Tidurnya pun dia nggak nyenyak. Kenapa? Nunggu nanti, ya Allah, saya ingin berjumpa denganmu ya Rob, nanti pertengahan malam ya Rob. Sehingga dia doanya, Rob, mohon bangunkan saya Rob nanti malam. Saya sudah nggak sabar ingin jumpa denganmu ya Rob. Begitu Bapak Ibu. Ini orang sudah merasakan nikmatnya iman, lezatnya iman. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita bagian dari itu. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaat barokahnya.